Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmatnya, limpahan karunia, limpahan hidayah, limpahan keberkahan dari Allah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian ini. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya, dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah. Segala nikmatnya tidak kurang apapun. Kita semuanya mudah-mudahan selalu ditetapkan iman Islamnya, diberikan istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, tentunya istiqomah melaksanakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji, membahas sebuah pertanyaan, mengapa kita harus mengikuti kelompok mayoritas umat Islam? Ya, mengapa kita harus mengikuti kelompok mayoritas? Ya, benarkah kelompok mayoritas ini sebagai jalan keselamatan? Ya, jelas bahwasanya kelompok mayoritas adalah kelompok yang selamat, atau jalan keselamatan adalah mengikuti kelompok mayoritas umat Islam. Kelompok mayoritas umat Islam inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya ketika kita ingin selamat, maka hendaknya kita mengikuti jamaah. Jamaah di sini maksudnya adalah bukan jamaah sekedar jamaah sholat, tapi jamaah adalah mengikuti kelompok mayoritas umat Islam. Di dalam tubuh umat Islam ini ada satu kelompok mayoritas yang banyak dianut atau banyak diikuti. Kita tahu walaupun satu agama, yaitu agama Islam, tapi di dalam tubuh umat Islam ini sendiri berbagai macam aliran, berbagai macam sekte, akidah, ya, serpihan-serpihan, pecahan-pecahan, sempalan-sempalan yang mereka juga mengaku sebagai umat Islam, sebagai kelompok Islam. Maka ketika banyak kelompok Islam seperti ini, maka hendaknya kita masuk ke dalam kelompok jamaah, yaitu kelompok mayoritas umat Islam. Siapa kelompok mayoritas umat Islam ini? Yaitu kelompok jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau disebut dengan sunni, yaitu pengikut sunnah Nabi, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin, kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan sampai sekarang. Jadi tanda mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah dengan ilmu yang menggunakan sanad. Ya, sanad artinya silsilah keilmuan atau rantai keilmuan yang turun temurun dari Rasulullah, kemudian generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in sampai sekarang. Itu ada sanadnya, ada riwayatnya. Ya, termasuk berpedoman kepada Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah, kemudian ijma, mayoritas kesepakatan ulama atau jumhur ulama. Kita ambil yang kesepakatan, yang mayoritas, kemudian dan qiyas, ya. Nah, inilah dasar-dasar atau sumber dari rujukan kelompok mayoritas umat Islam. Ya. Nah, jadi kenapa kita harus masuk ke dalam kelompok mayoritas umat Islam, masuk ke dalam kelompok jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka ini ditegaskan dalam banyak hadis. Sebenarnya sangat banyak hadis bertebaran tentang perintah dari Rasulullah SAW agar kita selamat masuk ke dalam kelompok mayoritas. Ya, jangan masuk ke dalam kelompok minoritas, karena kelompok minoritas ini adalah kelompok sempalan, ya, kelompok yang menyempal, yang bahkan bisa jadi mereka sudah keluar dari
Islam. Karena semakin jauh jarak kita dengan Rasulullah di akhir zaman ini, zaman semakin kacau, zaman semakin terjadi berbagai macam sengketa, perselisihan, maka cari amannya kita masuk ke dalam kelompok mayoritas. Jangan kemudian kita menyimpan atau kita ikut kelompok-kelompok kecil, kelompok serpihan-serpihan, pecahan-pecahan itu yang kita khawatir kita ternyata terperosok masuk ke dalam kesesatan. Jadi Allah senantiasa menjaga agama ini, menjaga agama Islam, menjaga risalah Rasulullah SAW yang itu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi sebelumnya sampai akhir zaman ini melalui sanad atau jalur keilmuan yang senantiasa dijaga oleh kelompok mayoritas umat Islam. Ya, dalam hadis disebutkan inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan wa'alaikum bisawadil a'zam. Ya, ada hadis banyak yang serupa dengan itu, perintah untuk mengikuti kelompok atau golongan mayoritas. Inna ummati, sesungguhnya umatku, la tajtami'u, tidak akan bersepakat atau bersatu atau bersekongkol ya, atau bersatu padu ya, bermufakat ala dolalah untuk melakukan kesesatan. Ya, sangat tidak mungkin mayoritas kelompok manusia, kelompok jamaah kau bersepakat untuk melakukan kesesatan. Yang biasanya melakukan kesesatan adalah kelompok-kelompok kecil, ya, kelompok-kelompok serpihan pecahan itu yang menyempal dari kelompok mayoritas umat Islam. Itulah perlunya kita mengikuti kelompok al-jamaah. Ya, fa idza ra'aitum ikhtilafan, ketika di akhir zaman kamu melihat ikhtilaf, perpecahan, perselisihan, perdebatan dari masing-masing golongan itu, kelompok itu, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka masuklah kamu ke dalam sawadil a'zam. Ya, sawadil a'zam ini adalah kelompok mayoritas umat Islam. Nah, lantas siapakah kemudian yang disebut atau diakui sebagai kelompok mayoritas umat Islam? Ya, ada ciri-cirinya, yaitu dalam bidang akidah, teologi, atau tauhid atau usuluddin, ya, pokok usul agama atau pokok agama. Di bidang keimanan, landasan keimanan, yaitu mengikuti konsep apa yang telah konsep akidahnya oleh dua tokoh, yaitu akidah menganut Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, tokoh yaitu pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, seorang ulama besar di bidang tauhid, bidang teologi, yaitu Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi dikatakan sebagai kelompok pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti kelompok mayoritas adalah mengikuti tauhidnya, konsep tauhid, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah atau Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau keluar dari itu, bukan itu, sudah jelas itu adalah kelompok yang sesat. Ya, misalnya mengikuti akidah Ibnu Taimiyah misalnya, itu jelas kelompok yang sesat. Ya. Nah, jadi kelompok kebenaran yang senantiasa terjaga keislamannya, yaitu mengikuti akidah mayoritas umat Islam, yaitu akidah yang dikonsep oleh tokoh dua teolog besar, dua ahli kalam, dua ahli akidah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian di bidang fikihnya, ini menganut dari salah satu di antara 4 mazhab. Jadi dikatakan kelompok mayoritas umat Islam apabila dia memilih salah satu di antara 4 mazhab, yaitu bisa mengikuti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Insya Allah jika mengikuti 4 mazhab itu, maka insya Allah akan selamat. Jangan mengikuti kelompok mazhabnya Albani, jangan mengikuti mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab, jangan mengikuti mazhabnya Ibnu Taimiyah. Ya, itu tentu jelas kelompok yang sesat. Ya. Nah, kemudian di bidang tadi di bidang fikih atau di bidang syariah atau di bidang landasan keislaman, syariat Islam, kemudian di bidang tasawuf atau di bidang ihsan atau di bidang akhlaknya, ini mengikuti tasawuf atau orang yang bisa menerima
tasawuf, mengakui sufi itu bagian dari ajaran Islam, tidak anti dengan tasawuf, tidak benci dengan tasawuf. Karena ahli tasawuf atau ahli sufah itu sudah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah. Ya, beliau yaitu pemrakarsa atau pelopor dari kelompok sufi atau tasawuf atau ahli sufah. Ya, ini ya mengakomodasi tasawuf dan mengikuti tasawuf yang dikonsep oleh Imam Al-Ghazali dan Abu Junaid Al-Baghdadi, atau yang sejenis atau yang serupa dengan tasawuf yang dikonsep oleh beliau. Ciri-cirinya tasawuf yang lurus, karena ada juga tasawuf yang sesat, yaitu tasawuf yang keseimbangan antara dunia dan akhirat, mengikuti tasawuf yang sesuai dengan akal dan dalil, bukan hanya mengutamakan akal, bukan hanya mengutamakan dalil, tapi seimbang antara akal dan wahyu, akal dan dalil. Ya, seimbang antara Al-Quran dan sunnah. Ya, itu. Jadi ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok mayoritas umat Islam, yaitu mengikuti akidah dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian memilih salah satu di antara 4 mazhab, apakah itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, dan mengakui tasawuf, yang menerima tasawuf bagian dari ajaran Islam. Ya, jadi itu jika pertanyaan mengapa kita harus kelompok mayoritas Islam, harus mengikuti kelompok jumhur atau kesepakatan umat Islam, karena jalan keselamatan adalah mengikuti kelompok mayoritas, dan jalan kesesatan adalah dengan masuk ke dalam kelompok minoritas. Tentu sangat mudah sekali ya konsep ini. Insya Allah dengan kita mengikuti konsep ini, apa yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita pendahulu, insya Allah kita akan selamat, terhindar dari kesesatan sebagai firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat atau taifah mansurah, golongan yang diselamatkan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita istiqomah, semakin yakin berpegang teguh kepada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sekali-kali masuk ke dalam kelompok minoritas, apalagi menyempal dari kelompok mayoritas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.